Bismillah, hasil jajan pakai diskonan YouTube shopping voucher ya di Shopee 1 juta. Akhirnya saya beli flagshipnya Xiaomi. Tadinya nunggu biar turun dulu harganya, nggak turun-turun. Jadi mumpung ada diskon 1 juta, saya belilah akhirnya dan kita unbox buat video bukti. Karena nih, pertama masalahnya kardusnya dekok, bolong, takutnya kenapa-kenapa ya, mudah-mudahan enggak. Kedua, belinya hari Jumat, saya bayar sore, baru dikirimnya hari Senin. Lama banget ya, jadi Selasa siang nih baru sampai. Yang jelas sekarang dia ada promo, kalau beli Xiaomi 15 ini dapat Redmi Buds 6 ya. Yuk kita lihat, isinya sih aman kayaknya. Nah, kemudian dapat Redmi Buds 6 yang sudah saya review. Jadi ini mau saya lepas aja. Teman-teman yang sudah biasa tahu toko saya di mana, boleh cek ya, sudah naik belum nih Redmi Buds 6 ini. Xiaomi 15-nya sendiri di official store tinggal yang 512 GB ya. Harganya kan 1299, kemarin dipotong diskon 1 juta jadi 11.999. Ini flagship ini entah kenapa stoknya kayaknya nggak banyak seller yang punya stoknya, termasuk yang Ultra pun. Kemudian juga yang jual second-nya juga nggak banyak. Antara orang-orang betah pakai atau memang dia jualannya nggak terlalu nyetok banyak ya Xiaomi. Karena setahu saya memang untuk urusan flagship Xiaomi masih kesulitan menjual dalam hitungan volume yang besar ya. Nah, di dalam paket penjualan seperti biasa ada greeting, kemudian sebuah partisi. Salah satu alasan saya akhirnya beli Xiaomi 15 ini karena udah bingung mau nyoba handphone apa lagi yang kameranya bagus kira-kira. Kalau 40 kan udah, 40 Pro juga sempat pegang-pegang sedikit waktu Xiaomi ada acara di Bandung. Ya, kemudian ada SIM tray ejector ya. Kemudian ini ada panduan mulai cepat dan kartu garansi. Service centernya Xiaomi di BEC ya, kalau di Bandung ya. Ini dapat casing bawaan seperti ini. Oh iya, saya juga beli sebuah casing Nilki, nanti saya tunjukin deh ya. Saya ambil dulu di bawah kayaknya abis ini. Kemudian smartphone-nya sendiri, dia punya 3 warna, hitam, putih, dan warna hijau. Hijaunya hijau pastel gitu. Ini kelihatan nggak di kamera? Kalau di mata saya ini kelihatan banget sih. Kamera belakangnya tuh kayak berketombe, berdebu gitu ya. Padahal kan ini baru. Dari official store kan nggak mungkin repack kan. Yes, ini kameranya Leica Summilux lens ya, punya lensa tele, lensa ultra wide, kemudian juga yang jadi salah satu alasan pertimbangan saya adalah ukuran smartphone-nya yang compact 6,3 inchian, ya memang compact segini. Kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro saya, cuma sedikit lebih panjang kayaknya. Ya ini jadi salah satu smartphone resmi di Indonesia yang pakai Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ya. Kemudian layarnya LTPO AMOLED-nya, artinya punya refresh rate yang beragam. Dari 1 bisa dia. Jadi kalau misalkan pakai always on display, di refresh rate 1 Hz saja bisa hemat banget. Baterainya 5240 mAh. Ada Xiaomi Shield Glass. Dan oh iya, ini masih made in China ternyata ya. Memang harganya berapa? Kok bisa pakai TKDN non-hardware? Ini dibuat di Tiongkok loh tulisannya. Kalau di kardusnya, ini diimpor. Betul, diimpor oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia, diinjeksi perangkat lunak di Batam. Iya, ternyata ini nggak made in Batam ya. Padahal kan harganya kayaknya nggak nyampe $999 deh. Bisa ternyata ya, impor. Oh, kalau impor kayak gini, wajar stoknya nggak banyak. Jadi dia sesuai kebutuhan aja ngimpor, nanti kalau misalkan laku banyak, impor lagi, kalau enggak ya sudah. Beda kalau sama produksi di Indonesia, dia harus planning tuh, harus produksi berapa, dan investasinya, kalau investasi ngerakit sendiri kan harus setup mesin dan lain-lain, nggak mungkin bikin cuma dikit kan. Oke, sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, 2 garis antena, port Type-C, dan speaker grill berupa 7 buah lubang. Yang saya suka adalah frame metalnya sekarang dikasih tepian membulat ya sebelum masuk ke back covernya. Jadi nggak lurus-lurus banget terus back covernya nabrak, ini nggak. Si frame-nya masuk dulu melengkung ke bagian lurus back covernya. Jadi back covernya lurus tapi si frame-nya dikasih ekstra tepian membulat ya.
Kameranya 3 di belakang, ada tulisan Leica-nya, 2 LED flash, tulisan Xiaomi di sini, dan ini tetap mendukung wireless charging. Itu yang membuat saya mempertimbangkan untuk memilikinya. Saya senang dengan wireless charging karena di mobil bisa saya pakai, tinggal taruh di dock. Apalagi kalau pakai casing yang magnetik ya, tinggal taruh ngecas gitu, tanpa saya ngerasa lagi ngecas. Turun dari mobil sudah nambah baterainya, jadi lumayan selama perjalanan nambah terus. Sisi kanan ada 3 garis antena, tombol power dan volume rocker, metal ya framenya ya. Sisi atas ternyata tidak ada apa-apa, jadi loudspeaker stereonya pakai earpiece untuk yang atas dan infrared blasternya di sini nih, di lingkaran yang keempat. Di sini ada beberapa lingkaran hitam, sepertinya ada infrared blaster, kemudian buat autofocus dan sensor-sensor lain. Di sisi kanan hanya ada 1 garis antena, sepi sendiri di situ. Oke, itu dia smartphone-nya. Alhamdulillah aman. Mudah-mudahan sesuai ya, yang 512 GB. Nanti kita nyalakan dan kita pasangkan casing yang baru saya beli. Ini kabel datanya Type A to Type C. Xiaomi masih aja Type A ya, si chargernya ya. Walaupun 90 watt, ternyata masih Type A. Tapi biasanya juga Xiaomi dukung kok pakai GaN charger, dan kalau punya power bank jangan lupa. Saya udah bikinin kontennya beberapa. Powerbanknya Cuk Teh itu sangat bersahabat dengan fast chargingnya smartphone Xiaomi ya. Boleh ditonton video powerbank Cuk Teh yang pernah saya bikin. Saya setup dulu sekaligus ngambil casingnya dulu ya. A few moments later. Oke, sudah saya setup, masih progress berarti ya. Dia walaupun flagship tetap buat bisa masuk home screen-nya prosesnya rada makan waktu. Sekarang sudah selesai. Ya seperti ini, bisa teman-teman lihat bezelnya tipis dan simetris di semua sisi. Ya namanya juga flagship. Kemudian kita cek sedikit untuk about phone-nya. Ya, ini storage-nya terpakai 31,1 GB. Kok storage-nya 15 plus 16? 16-nya ini apa ya? Ntar kita cek. UFS Storage Extension. Apa maksudnya ya? Ada storage extension 16 GB. Saya belum tahu apa maksudnya, kok ada tambahan. Teman-teman yang sudah ngerti, sudah pernah lihat penjelasannya, boleh komen ya, ada apa. Dan security update-nya masih 1 Desember 2024. Jadi sudah berumur 7 bulan ya. Belum connect wifi saya buat cek update-nya. Yang jelas sudah pakai Android 15 by default, Xiaomi HyperOS 2.0.3. Dan ya, oke, ada RAM extension-nya sudah menyala 6 GB, RAM fisikalnya sendiri 12 GB. Yes, oke. Saya mau cek sedikit untuk bloatware-nya aja. Yang flagship apakah banyak bloatware juga? Agoda, Amazon satu baris paling atas aja udah bloatware semua. Agoda, Amazon, Blibli, Booking.com sudah 4 ya. Facebook 5, IDN 6, Kompas, Lazada, LinkedIn sudah 9, kemudian Netflix 10, RCTI Plus 11, Spotify, Shopee sudah 13 ya, video, TikTok 15, WPS Office 16, dan Yummy 17. Wow, untuk ukuran flagship ini masif banget sih bloatware-nya. Mungkin karena ini TKDN software ya, jadi banyak masukin software-software lokal Indonesia, karena kalau hardware dia kan full diproduksi di Cina ya, dirakit di sana. Mungkin itu penyebabnya. Oke, sekarang saya cek sedikit untuk kameranya. Bisa pilih seperti biasa, Leica Fresh and Vibrant atau Natural and Realistic. Kita coba yang autentik ya, karena ini kan flagship, jadi harusnya nggak ngejar vibrant, tapi ngejar authenticity ya. Untuk ultrawide-nya 0,6 kali, zoom-nya 2,6 kali ternyata ya, optical zoom-nya. Kalau 5 kali itu sudah campur dengan in-sensor zoom. Sensor zoom-nya kan 50 megapiksel, jadi bisa buat perbesaran 2 kali lagi ya, dari 2,6 ke 5 kali. Kemudian ada HDR, otomatis menyala. Di situ kalau mau ganti style Leica-nya. Watermark-nya, yes, ada watermark Leica. Mau regular juga bisa. Super makro ada di situ ya, dan ada mode Pro, bisa buat rekam video juga, master kamera. Nih focal length dari masing-masing lensa disebutin, ultrawide 14 mm, wide-nya 23 mm,
tele 60 mm dengan, sayang sekali ultra wide-nya malah fix focus ya. Kemudian ada mode fast shot video. Video kita cek untuk kamera utama bisa 8K 30 dan 24 fps. Kalau 4K bisa 60 fps ya. Kalau ultra wide 4K 60 fps juga bisa. Oke, yang nggak bisa dia nggak bisa autofocus ya, fix focus. Tapi resolusinya mantap. Bisa 4K 60 fps di lensa ultrawide juga. Lensa tele bisa 4K 60 fps juga. Oke, kalau kamera depan bisa rekam sampai kapan? Sampai resolusi berapa? 4K 60 fps juga ya. Kalau HDR menyala 4K 30 fps, tidak bisa 60 fps. Oke. Sisanya ada mode portrait. Kita pilih Leica juga. Dokumen dan color mode ini ada night 50 megapiksel, ini high res modenya. Panorama, movie, slow motion, dual video, time lapse, long exposure, super moon sama director mode. Oke, itu dia untuk fitur kameranya. Sisanya bisa dilihat lagi penampakannya sebelum saya pakaikan casingnya ya. Saya mau bandingin sedikit deh ukurannya sama iPhone 15 Pro saya yang tak tergantikan sejauh ini ya. Saya belum berencana ganti ke iPhone 16 Pro series. Yes, masih sedikit lebih tinggi dibandingkan iPhone 15 Pro. Kalau lebarnya, sama, hampir sama lebarnya. Jadi ini lebih besar ya si smartphone-nya karena 6,3 inci layarnya. iPhone 15 Pro 6,1. Kalau ketebalannya tebal iPhone sih kelihatan ya. Ya, sedikit saja tebalnya. Yuk kita lihat bezelnya tebelan mana. Mirip-mirip ya. Kayaknya masih sedikit tebal iPhone tapi saya nggak yakin. Yuk kita keluarkan dulu. Ini nama casingnya Nilkin Ice Blade Prop Case. Ada dua tipe ya. Yang kamera belakangnya tertutup atau yang kamera belakangnya pakai frame doang. Frame-nya atau tutupnya juga bisa dibuka buat stand ya. Dan ada dua warna, hijau sama hitam. Kita buka dari sini. Kalau teman-teman tertarik atau berminat dengan casing ini, dia ada buat Xiaomi 15 series, kemudian Oppo Find N5. Find N5 juga sudah ada, dan cek deh, ada buat apa lagi. Yang jelas, seperti ini yang warna hijau. Oh, yes. Kece ya. Cuma kalau di foto di marketplace, hijaunya tuh kayak hijau mint. Agak toska. Kalau di sini penampakan aslinya hijau gelap, lebih ke hijau army ya, atau hijau apa nih, sage. Kita kupas dulu plastik di sisi belakangnya biar lebih kinclong. Yes, ini ada ring magnetnya. Ini saya cari-cari banget. Harganya 300.000 sekian ya. Tergantung diskon yang bisa kamu dapat. Pasti lebih tebal, termasuk ini nih sudut-sudutnya lebih tebal dibandingkan tepian lainnya. Di sudut lebih menebal dan menonjol. Kemudian juga raised edge, jadi lebih tinggi dari layar. Harusnya kalau jatuhnya ke bidang datar aman ya, layar nggak akan kena. Ada grip juga tambahan di sini biar nggak licin. Ada tulisan Nilkin di situ. Di sisi atas tidak ada apa-apa karena dia tidak punya port apa-apa di sisi atas. Kemudian tombol-tombolnya, oke mantap, kliki, feelsnya enak, dan ada grip lagi. Dan di sini ada buat masang strap ya. Kalau butuh port bawah, kecuali SIM tray, semuanya pas lubang-lubangnya. SIM tray tidak dikasih lubang. Dan ini ada aksen metal di sini. Yes, kamera frame-nya metal, ketinggiannya jauh dibandingkan frame kameranya, jadi lebih tebal dan melindungi juga. Nah, ini berfungsi untuk stand juga. Kalau kamu mau nonton misalkan dalam posisi landscape ya. Cara bukanya seperti ini saja. Oke, engselnya yang di sini tidak terlalu halus, agak kaku. Hati-hati jadi ya. Nih, nanti kamu bisa berdirikan kayak gini jadinya. Kalau berdiri vertikal nggak bisa ya, dan tidak disarankan juga nih, gampang jatuh. Kalau berdiri vertikalnya terbalik gini masih bisa. Tapi kan terbalik dong kalau kayak gini ya. Oke. Ini dia penampakannya setelah memakai casing Nilkin Ice Blade Prop Case. Oke,
Oke, alhamdulillah jajan kali ini aman. Hatur nuhun juga YouTube Shopping udah ngasih voucher diskon 1 juta, 8% potongannya. Oke, izinkan saya pakai dan ngetes-ngetes dulu kameranya, performanya dan lain-lain juga. Mudah-mudahan tidak ada masalah kamera berembun seperti Redmi Note 14 kemarin. Ya. Hatur nuhun sudah menemani saya unboxing untuk bukti pembelian di Xiaomi Official Store di Shopee ini. Jangan lupa cek lapak second-hand saya, siapa tahu Redmi Buds 6 kondisi segel BNIB ini sudah terpajang di sana. Hatur nuhun sekali lagi dari Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.